Kata bijak Islami bisa Anda mendapatkan energi positif. Karena itu, agar membuat hati Anda tentram dan penuh makna. Itulah kata bijak Islami. Bila Anda mendengarkan, tentu saja Anda akan mendapatkan energi positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kata bijak atau kata bijaksana Islami bisa Anda mendapatkan energi positif. Karena itu, agar membuat hati Anda tentram dan juga penuh makna, maka kerap kesedihan yang tiba-tiba melanda atau datang dan membuat perasaan menjadi gelisah dan gundah gulana. Terkadang kita butuh membaca kata bijak demi memberi semangat hidup. Satu di antara kata bijak Islami itu dipercaya bisa memberi energi positif, dan yakinlah, pastinya tidak ada orang yang ingin merasa sedih. Risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau perkataan orang-orang saleh dengan bijaksana yang luar biasa, dia bisa menghadirkan kekuatan sendiri atau bisa menghadirkan kekuatan tersendiri bagi yang mempercayainya. Karena itu, manusia harus berusaha mencari solusi dan menyelesaikannya. Karena itu, kata bijak bisa menjadi bahan renungan. Selain itu, kata bijak Islami bisa sebagai penyejuk hati dan jiwa. Penyejuk hati dan jiwa raga. Tentu saja Anda juga akan lebih mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kata bijak. Kata bijak Islami penyejuk hati dan jiwa kamu bisa jadi orang-orang yang makin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena selain penuh hikmah, kata bijak Islami juga bisa kamu jadikan caption untuk media sebagaimana yang dipaparkan oleh berbagai macam media. Karena itu, kata-kata Islami channel Butuni melalui Gino Samsudin Mirsad mencoba untuk memberikan sedikit kata-kata bijak Islami yang dirangkum dari berbagai sumber. Kata-kata Islami keren tentang kesabaran. Sebagaimana kata Allah, Allah tidak pernah membentuk rupa dan harta benda kalian, tapi Dia melihat hati dan amal kalian. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, ya Rabbi, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri, karena hasil akhir dari semua urusan di dunia ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sesuatu telah ditakdirkan untuk menjauh darimu,
maka ia tak akan pernah mendatangimu. Namun, jika ia ditakdirkan bersamamu, maka kau tak akan bisa lari darinya. Hal ini sebagaimana yang dipaparkan Umar bin Khattab. Sehingga semua umat di muka bumi ini tentu saja harus berpikir positif. Tidak peduli seberapa keras kehidupanmu. Orang-orang yang terkaya adalah orang-orang yang menerima pembagian takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senang hati. Memang, kenapa kalau hidup kita tak sempurna? Toh ini bukanlah surga. Ini dunia. Dunia itu bukan surga. Kita adalah makhluk yang suka menyalahkan dari luar, tidak menyadari bahwa masalah biasanya dari dalam. Sebagaimana orang-orang yang kita melihat melakukan balas dendam. Apakah balas dendam itu terbaik? Adalah menjadikan dirimu lebih baik. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rasulullah, wahai engkau manusia, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Karena itu, janganlah berduka. Apapun yang hilang darimu akan kembali lagi dalam wujud lain. Apapun yang hilang darimu akan kembali lagi dalam wujud lain. Karena itu, janganlah menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun. Karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu. Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak akan percaya itu. Dosaku, dosa Anda sangat membebaniku. Tetapi ketika aku mengukurnya dengan rahmat-Mu, ya Allah, ampunan-Mu lebih besar. Ampunan-Mu yang lebih besar, ya Allah. Sebagaimana datangnya kematian, tidak menunggu hingga kamu akan menjadi lebih baik. Datangnya kematian tidak menunggu hingga kamu akan menjadi lebih baik. Jadilah orang yang baik dan tunggulah kematian. Karena semua manusia, semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini pasti akan mengalami mati. Karena itu, hati yang menjadi resah dan gelisah ketika kita terbiasa berandai-andai dalam menyikapi persoalan hidup. Hai, hati Anda menjadi resah dan gelisah ketika terbiasa berandai-andai dalam menyikapi persoalan hidup. Kerjakanlah urusan duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan laksanakanlah urusan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Maafkanlah dirimu 5 hal. Maafkanlah 5 hal yang sebelum datang 5 hal. Apakah itu? Maafkanlah 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu,
Nah, bagaimana dengan masa luangmu? Masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu. Satu-satunya alasan kita untuk hidup, untuk hadir di dunia ini adalah bagaimana untuk menjadi saksi agar keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar kita yakini, sehingga bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah, karena tiada seorang manusia pun yang lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tiada seorang manusia pun lebih banyak yang memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dalam hidup ini, hiduplah seperti pohon kayu. Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah. Hiduplah engkau seperti pohon kayu yang lebat buahnya, hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah yang manis. Jauhilah dengki, karena dengki memakan amal kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Jauhilah dengki, karena dengki memakan amal kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Selain itu, sebagai manusia yang berakal adalah manusia yang suka menerima dan meminta nasihat. Karena itulah pula, bersyukurlah atas keterbatasan yang kamu miliki, karena hal itu memberimu kesempatan untuk memperbaiki diri. Apapun adanya dirimu, apapun yang terjadi dalam harimu, apapun yang terjadi dalam harimu, yakinlah bahwa semua adalah kehendak dan rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala kebahagiaanmu. Rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebahagiaanmu. Karena itu janganlah risau apa yang tidak kita miliki, tapi risaukanlah hati saat tak bersungguh-sungguh mensyukuri setiap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat baik tidak perlu banyak orang tahu, yang penting itu banyak orang yang kena dampaknya. Sesungguhnya Allah sangatlah membenci setiap orang yang pandai dalam urusan dunia, namun bodoh dalam urusan akhirat. Demikian informasi yang kami paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari-harimu menjadi lebih indah di hari esok. Hari esok itu adalah hari yang paling baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.